informasi, tapi ini termasuk pertemuan yang telat ya dibanding kelas-kelas yang lain. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti materi selanjutnya, yaitu kita ngebahas tentang bagaimana membuat sebuah tabel di Laravel. Jadi membuat database yang menggunakan Laravel. Jadi pada pemrograman framework, sebuah tabel yang ada di database itu biasanya sudah disediakan fitur yang namanya migration. Nah, di dalam sebuah fitur migration ini, migration itu termasuk fitur eh, untuk ini apa itu database version. Jadi perubahan yang kita ubah pada database nanti akan ketahuan oleh penggunanya. Jadi kira-kira database version itu seperti itu. Kalau kita membuka tentang migration di Laravel, jadi di Laravel itu sudah menyediakan beberapa fitur untuk ini apa namanya migration ya. Mungkin ini kita coba dulu untuk membuat tabel kategori artikel. Jadi nanti kita pengen artikel itu ada kategorinya. Mungkin artikel ini kategorinya kesehatan, artikel ini kategorinya eh, pendidikan dan lain-lain seperti itu. Cara buatnya mudah, jadi tinggal PHP Artisan make migration, nama tabelnya apa. Tapi biasanya dalam kasus saya jarang sekali menggunakan PHP make migration langsung. Jadi saya bikinnya dari model. Jadi misalkan model itu saya sekaligus menjalankan entity dari database tersebut ya. Jadi PHP Artisan make model. Modelnya saya kasih nama kan di folder project kita kemarin itu di dalam folder model itu sudah ada users. Nah, untuk pengaturan si user. Jadi nanti user yang boleh diisi itu yang ini, yang tidak ditampilkan itu yang ini, seperti itu. Jadi saya pengen membuat folder, mungkin saya kasih folder lagi di dalam model. Jadi model ini, misalkan saya bikin model PHP Artisan Make Model, lalu nama modelnya adalah kategori artikel misalkan, atau artikel kategori. Seperti ini. Ini akan langsung bikin sebuah model di mana itu di luar sini. Kita tunggu prosesnya, ini masih loading ternyata. Nah, ini dia bikin model di dalam app model artikel kategori. Jadi jatuhnya modelnya ada di sini. Tapi saya pengen artikel kategori ini ada di dalam folder lagi, namanya folder backend. Jadi ini saya hapus dulu. Karena kita akan full stack yang ngerjain dua aplikasi, yang satunya front end, yang satunya back end. Jadinya PHP Artisan make model, artikel kategori, tapi ini ada di dalam folder back end. Seperti ini kira-kira. Jadi ada di folder back end dulu, baru ada folder artikel kategori. Karena saya ingin membuat migrationnya juga, jadi ada di database migration sini nanti file saya yang baru. Saya tinggal nambahin min m. M ini artinya saya juga sekaligus bikin migrationnya juga. Seperti itu. Kalau saya enter, jadi saya dibikinkan komposer tadi dua file. Yang pertama ada model backend di dalam artikel kategori, di dalamnya ada artikel kategori sama di sini saya bikin migration. Seperti ini. Harusnya jika saya melihat tabel saya yang mana itu
Yang lama itu saya memiliki tabel user, akses token, reset token, sama ini. Jadi di migration saya masih ada sampai create personal access token. Ini ada di atasnya tabel si kategori tadi, artikel kategoris. Jadi yang ini udah dibuat, yang ini belum. Tapi kita definisikan dulu untuk artikel kategorinya. Jadi di artikel kategori nanti saya pengen ada ID sama ada tabel yang tipe datanya itu adalah string dan nama fieldnya itu adalah name. Artinya kategori name-nya ini. Lalu panjangnya mungkin saya hanya 100 karakter aja. Nah, di dalam kategori ini saya tidak ingin menghapus field yang sudah saya bikin. Logikanya seperti ini. Misalkan ada kategori pendidikan. Langsung sudah ada artikel pendidikan, misalkan 10 artikel kategorinya pendidikan. Saya nggak pengen kalau kategori itu nanti dihapus, maka artikel yang tadi relasinya kan rusak. Jadi harusnya artikel kategori ini saya tidak ingin menghapus, hanya saja yang ingin saya tampilkan itu ada nilainya, nggak ada delete-nya, delete add-nya. Lalu yang apa itu yang saya tampilkan itu delete add-nya sama dengan 0. Jadi saya bisa menggunakan namanya tabel yang soft delete ini. Kita cek soft delete itu apa. Kalau di Laravel soft delete itu ada di migration namanya soft delete. Jadi nanti dia akan bikin sebuah field baru yang namanya delete add. Dia tipe datanya adalah timestamp yang dia juga boleh nol seperti itu. Jadi yang ini tadi kalau harus ada isinya itu seperti ini. Jika boleh tidak ada isinya namanya nullable gini ya. Tapi karena nama kategori ini adalah wajib, jadi saya harus memastikan ini tidak boleh nol seperti itu. Kira-kira untuk tabel kategori itu seperti ini. Lalu di dalam model artikel kategori saya harus memastikan bahwa yang boleh diisi atau apa itu yang fillable atau boleh diisi oleh user itu adalah name-nya ya. Name-nya itu boleh diisi. Lalu kita juga harus menambahkan soft delete di sini di dalam apanya itu modelnya karena dia nanti eh, digunakan untuk memastikan bahwa dia tidak ini apa namanya bisa tidak dihapus gitu. Jadi waktu kita menjalankan perintah delete dia tidak benar-benar menghapus seperti itu. Jadi kita harus melakukan use soft delete seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan migrate. Apa? Oh iya, maaf, maaf, maaf. Belum saya share screen. Sorry, sorry, sorry. Eh, 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 Tiwas jelas nutur. Nah, udah kelihatan belum? Siap, siap. Jadi saya ulangi lagi ya terkait yang tadi itu saya bikin apa itu namanya PHP Artisan Make Model Backend artikel kategori min-m itu saya bikin model artikel kategori terus lalu di sini saya bikin min-m itu saya sekaligus bikin migrationnya. Migration itu ada di database migration. Nah, di sini ada create artikel kategori seperti itu. Jadi dua file ini lalu ini saya tambahin name sama soft delete. Begitu pula di model dia juga harus melakukan use soft delete untuk
Jadi modelnya tadi awalnya seperti ini. Dan saya lakukan soft delete, pemanggilan soft delete. Juga memanggil use soft delete-nya ini. Agar nanti mengakomodir delete add-nya. Di sini juga ada soft delete. Soft delete itu apa? Soft delete itu agar data kita tidak benar-benar dihapus oleh aplikasi. Jadi cuma di hidden gitu aja. Oke, lalu selanjutnya saya melakukan kalau udah bikin file model, udah bikin migration, migrationnya udah diedit. Yang saya lakukan adalah migrate PHP Artisan migrate seperti ini. Jadi di Laravel-nya udah berhasil membuat tabel artikel. Kalau kita cek itu di sini masih kosong. Kalau saya refresh, mana refresh? Nah, ini ada artikel kategori. Tabel baru di migration juga ketambahan ini artikel kategori. Batch-nya yang kedua. Ini ada artikel kategori di mana struktur datanya, struktur tabelnya itu ada nama, created at, update at, dan delete at. Seperti itu. Jadi kalau saya mau bikin lagi, misalkan saya mau bikin apa itu tabel barunya namanya artikel, itu saya ngetikkan PHP Artisan make model backend artikel, artinya ada di folder backend, nama filenya artikel, min m itu sekaligus membuat migrationnya. Nanti akan terbuat dua file di sini di folder backend sama di migration. Seperti ini. Lalu kalau kita perhatikan di sini ada model baru namanya artikel. Tentu kita juga menerapkan soft del di sini. Soft delete. Lalu di migrationnya kita harus memastikan field apa aja yang ada di tabel artikel. Kira-kira untuk tabel artikel fieldnya apa aja, teman-teman? Coba eh, pengen tahu pengetahuan tentang kuliah database kemarin. Kira-kira apa aja untuk field artikel? Halo, 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 halo. Halo teman-teman, masih di depan kamera? Oh, ada yang ngechat nih. Kurang tahu, Pak. Oke. Jadi untuk artikel itu database yang disimpan dalam tabel artikel itu kalau mungkin saya spill dikit ya tentang kira-kira artikel itu isinya fieldnya apa. Oh, selamat datang Bu Nurma. Kebetulan Bu Nurma hadir pada kuliah pada malam hari ini. Gak janjian padahal. Bu, doh hilang maneh. Tak pikir RP ini apa bimbing anaknya untuk anak-anaknya untuk apa normalisasi database lagi. Dulu ikut kuliah normalisasi database di Bu Nurma ya. Bu Nurma, silakan join on apa suaranya dinyalakan, Bu. Halo, Bu Nurma. Dah hilang-hilang mana? Oke. Halo Bu Nurma. Kok hilang-hilang, Bu? Iya, Bu, ini teman-teman tak tanyain tentang field yang ada di tabel artikel. Katanya kurang tahu. Bisa dibantu, Bu, untuk field tabel artikel itu kira-kira isinya apa aja? Nah,
Ya, ini kan ini apa? Ini kan udah bawaan dek Laravel, ada ID sama timestamp. Apalagi Bu, nyumbang satu Bu, nyumbang satu. Oh iya, judul. Tipe datanya apa Bu, judul? Ya, jadi string. Kalau di Laravel itu string. Jadi ada, jadi di migrationnya Laravel ini saya ini apa itu? Kalau varchar, nah sendiri. Nah, ini string Bu namanya. Jadi untuk tipe data varchar itu kalau di PHP Laravelnya itu string nanti akan di convert jadi varchar di mana? Di database-nya. Jadi string kita pakai bahasa Inggris ya Bu. Ininya apa itu standarnya untuk modding. Jadi ada title, terus yang kedua itu biasanya kalau artikel ya ada slug. Slug, Slug itu kalau teman-teman tahu itu yang di URL itu. Jadi tiap artikel satu sama artikel lain itu ada URL-nya seperti ini nih. Seperti nah, kalau saya buka di sebuah artikel online ini biasanya bagian nah ini namanya Slug-nya, bagian working with Laravel Software Trade ini namanya. Jadi ada Slug. Slug itu nanti dia harus unik ya, nggak boleh sama antara apa itu satu satu record dengan record yang lain tidak boleh sama. Jadi kita harus menambahkan satu parameter namanya unique ID. Unique. Ini tadi teman-teman kurang tahu. Ini tadi ada yang jawab kurang tahu. Ada lagi nyumbang satu lagi masih kurang ini. Kira-kira apa aja yang ada di tabel artikel itu apa aja? Oh iya, gambar. Jadi gambar itu untuk gambar thumbnail ya, gambar utama itu bisa kita tambahkan satu field baru, namanya mungkin bisa kita kasih nama thumbnail. Thumbnail tulisannya biasa sih, THUMBA, gini ya. Terus kita batasi juga ya untuk title tadi karena tipe datanya varchar, mungkin titelnya kita batasi di angka 200 panjangnya lainnya. Atau kalau default, kalau nggak kita isi itu varchar itu tipe datanya panjangnya 255. Slug juga misalkan 100 karakter. Si thumbnailnya itu juga kita batasi di 100. Nggak usah panjang-panjang. Saya pastikan dulu Bu untuk thumbnailnya tulisannya piye. Boh, kok bahasa Jepang? Gambar kecil artinya. Oke, udah bener tulisannya. Sangar. Oke, lalu ada juga untuk nulis karakternya ya. Kita pakai tipe data teks. Iya, Bu. Ada ini. Ada yang salah, Bu. Mungkin bisa dikoreksi, Bu. UBE ada yang salah. Enggak, dari teman-teman ada masukan lagi kurang apa kita? Oke, di chat juga nggak ada yang masuk ini. Konco-konco kemana ini? Bolo-bolo.
Iya. Oke, monggo monggo. Monggo dilanjut. Siap-siap. Sip, still listening. Oke. Jadi yang pertama ada title, ada slug, lalu ada thumbnail, ada konten, sama ini kategori tadi ya, jangan sampai lupa. Jadi kita punya variabel itu tadi namanya unsigned big integer. Unsigned big integer itu dia itu nilainya aslinya ini itu dibuat sebuah big integer. Unsigned itu artinya tidak boleh di bawah nol. Jadi untuk kata unsigned itu memang di Laravel tidak dijelaskan ya, tapi kata unsigned itu pada dasarnya adalah nilainya mulai dari satu, jadi tidak boleh nol. Nah, di ID ini kita ngetiknya cukup ID ini, tapi si Laravelnya membuatkan kita sebuah big integer dengan auto increment, jadi datanya akan otomatis bertambah dan dia tipe datanya adalah big integer. Dan ada atribut unsigned yang artinya dia tidak boleh bernilai kurang dari nol. Seperti itu. Jadi tipe datanya namanya unsigned big integer dengan nama field kategori kategori ID seperti ini. Lalu jangan lupa untuk menambahkan softdel juga. Apalagi ya yang kurang ya? Ada title, ada slug, ada thumbnail, ada konten, ada kategori ID. Saya tadi agak nyontek dikit. Oh iya, sama dia dibaca berapa kali saya pengen menampilkan. Jadi artikel itu nanti kira-kira dibaca berapa kali. Mungkin saya kasih di sini unsigned integer ya. Namanya read gitu aja. Jadi dia dibaca berapa kali. Atau reach dia mencapai berapa kali. Gak usah ya read, enak dibaca read. Jadi kita akan membuat sebuah tabel melalui migration yang isinya tabel itu bernama tabel articles. Terus ada title, ada slug, ada thumbnail, ada konten, ada read, ada kategori ID. Tapi kita belum membuat apa itu namanya relasi dari database ini. Jadi kita perlu menambahkan sebuah relasi. Kalau di Laravel itu namanya apa? Kita coba browsing. Laravel Migration Relationship. Nah, jadi di sini dia menambahkan foreign. Foreign key-nya apa? Mereferensikan apa dari tabel apa. Standar ya, tabel foreign. Foreign key-nya itu adalah kategori ID, kategori min ID. Dia itu join ID-nya pada tabel reference on. Mereferensi pada ID on tabel ini tabelnya tak copy aja. Artikel kategoris. Tapi kita harus menambahkan cascade ya untuk
apa itu agar di restrict saat di cascade, agar di restrict saat mau di delete. Jadi ketika di delete dia harus restrict sama on update ya. On update cascade seperti ini. Bisa dikombinasikan antara on update sama on delete. On delete. Jadi constraint-nya ke tabel itu tadi. Bisa juga di sini di kategori, tapi mungkin scriptnya agak panjang, jadi biasanya saya ubah di bawahnya seperti ini. Saya tambahin di skema yang lain, maksudnya agak di bawahnya biar nggak gabung di sini. Lalu kalau kita coba migrate PHP Artisan migrate, nah dia sudah berhasil membuat tabelnya ini, tabel apa namanya, tabel artikel tabel. Kalau kita refresh bagian database-nya, itu ada tabel baru namanya artikel. Nah, strukturnya ada title, ada slug, ada kunci di sini, ada foreign key, yang artinya dia diindeks karena harus unik ya. Kalau lihat di bawahnya di sini, dia artikel slug ini harus unik. Unik ya. Kalau untuk kategori ID di sini keterangannya adalah indeks juga, tapi dia sebagai foreign ke tabel foreign kolom kategori ID. Kalau kita cek, aduh, untuk kooperasi, pemrograman framework di desain. Nah, ini mulai muncul di mana? Kok artikel, bagian artikel. Aduh, tuh. Kok ini banget sih? Relasinya belum belum ketahuan sih relasinya. Tapi harusnya sih sudah ada relasi antara tabel artikel sama tabel kategori artikel. Taunya kalau kita mungkin kita tambahkan satu data dulu lah. Tambahkan data, kita pakai ini ya, pakai query. Insert untuk artikel kategori, ID-nya saya pengen 1, lalu name-nya misalkan olahraga atau pendidikan. Untuk grade add-nya tak kosongi, update add tak kosongi, nggak apa-apa paling. Ini juga tak kosongi, kasih 0. Coba tak kasih 0, mau nggak? Mari kita coba kirim. Bisa sukses. Jadi di mana? Di datanya ini ada tabel pendidikan, graded add-nya meskipun 0. Kita bisa edit hari ini seperti ini. Lalu di artikel kalau kita klik tambahkan datanya, harusnya dia untuk yang artikel kategori ini, nah ini bisa milih gini. Jadi relasinya udah nyambung nih antara artikel kategori sama si artikel tadi. Ada relasi yang di dalam tabel tersebut.
Jadi nggak boleh ngawur lagi ngisinya karena harus berdasarkan relasinya. Dan ngapusnya pun juga harus hati-hati karena kalau kita ngapus di kategori itu juga nggak bisa karena di artikel masih ada datanya. Itu eh, kelebihan database SQL, dia harus mempertahankan datanya. Lalu untuk bagaimana untuk modelnya, model artikel, artinya untuk model artikel itu nanti ya harus disamakan kolom apa aja yang boleh diisi. Contohnya ini, saya copy aja. Jadi yang boleh diisi itu adalah title, lalu slug, oh sebentar ya, saya ada piye. Oke. Oke, kita lanjut bentar. Slug, lalu thumbnailnya juga boleh diedit, konten bisa diedit, untuk read juga bisa diedit, kategori ID tentu boleh diedit. Fillable ini artinya boleh diedit, maksudnya boleh diisi, bisa diisi fillable. Di name nggak ada ya, title, slug, thumbnail, konten, read, kategori. ID-nya kok enggak Pak? ID-nya itu karena auto increment ya. Jadi nggak perlu ada ini. Fillable-nya nggak apa-apa karena udah di handle sama apa itu si Laravel-nya. Ini terkait cara pembuatan database melalui migration. Kira-kira ada pertanyaan untuk eh, pembuatan apa tabel dari migration-nya Laravel? Untuk tipe datanya ada string, ada teks, ada integer, sama mirip bisa dipelajari di si Laravel-nya ini lengkap. Sudah tipe datanya banyak. Ini ada banyak sekali available column type, nanti bisa dipelajari bagian ini. Tak kirim di chat. Sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum apa kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Belum ada, Pak. Oke. Ini sengaja saya record sih. Coba nanti misalkan saya berhasil upload videonya ini mungkin materinya bisa diakses lagi. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lupa tak screenshot dulu untuk dokumentasi. Baik, mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Absensinya di LMS bagaimana, Pak? Saya absensikan ya, Mas. Siapa tadi yang hadir? Mas Ulum sudah, Mas Lutfi, sama Mas Maula, Maula Ibnu. Oke, sudah tak simpan. Sudah saya absensikan terkait absennya. Nanti materinya semoga saya sempat upload ya. Tak rekam videonya, filenya agak besar juga. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita lanjut pertemuan berikutnya bagaimana melakukan CRUD, create, read, update, dan delete pada database. Tapi mungkin agak panjang materinya karena kita juga harus ngedesain tampilan ini ya, tampilan untuk aplikasinya. Sekian dulu dari saya.
Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Saya izin live dulu.